Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang tidak punya kesempatan untuk mengikuti les ataupun privat-privat olahraga. Alangkah baiknya teman-teman semua melatih diri sendiri ya, mandiri. Jadi gue akan bikin video sesederhana mungkin, semendasar mungkin untuk beberapa teman-teman yang memang ingin berlatih. Jadi langsung aja. Jadi untuk melatih pukulan, sebetulnya kita belajar mendasar dulu, lebih mendasar banget sih. Yang pertama, utamakan dua tulang ini, karena tulang ini tulang yang paling kuat ya, yang paling besar. Sebenarnya kalau ini ingin dilatih bisa banget gitu, cuman lebih baiknya untuk para pemula melatih dua tulang di sini karena dia punya kekuatan lebih kuat ya, dan usahakan pukulan selalu lurus. Kemudian jangan lupa tangan ada di sini, gunanya untuk melindungi rahang, karena rahang itu tulang gantung ya, dia lebih sensitif kalau kena pukulan ataupun kena serangan, itu bisa langsung ke saraf, jadi hilang fokus ya. Jadi pertama tangan taruh di sini, dan kenapa harus ditaruh di sini? Untuk menjaga rusuk kita ya kalau kena serangan. Jadi gini. Jadi untuk latihan mendasarnya sangat mendasar ya buat teman-teman. Gerakan depan, kenapa harus di sini ya? Jadi bahunya itu menutupi rahang kita, karena suatu saat ada pukulan datang itu terlindungi oleh bahu. Kemudian pukulan belakang ataupun bahasa lain lah, saya tidak tahu ya, saya juga pemula. Jadi latihan seperti itu. Jangan lupa pinggang. Biasa teman-teman yang baru latihan pinggangnya pasti kaku ya. Tapi ini latihan untuk mengasah otot-otot yang di bahu. Pasti ini akan ada rasa sakit nih. Ada rasa sakit ketarik. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dan kalau kita melemparkan pukulan, jangan pernah kencang dari sini ya, nanti ini terkunci, otot-otot terkunci, jadi lemas. Semuanya gerak mungkin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian lihat dari sisi bawah ya. Bisa teman-teman perhatikan saat gerakan. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian untuk target, biasanya kita juga mengenal yang namanya target yang akan kita serangkan, serangan atau apalah itulah, tahu juga. Jadi usahakan setiap gerakan ada di atas kepala ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jangan ada di sini ya. Jangan sejajar ataupun di bawah. Jadi di atas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fungsinya di saat kita merasa lelah, capek, kondisi tangan enggak turun ke bawah ya, karena ini sikap ya. Gimana cara kita melindungi organ kita, organ inti yang fatal. Kemudian kalau memang udah merasa nyaman, tinggal gerak. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1,
satu, dua. Ini untuk gerakan kaki, untuk gerakan tangan, pukulan. Kemudian ada gerakan apa ini? Puk ya. Maaf ya, saya nggak ngerti bahasanya, saya juga belajar mandiri ya, otodidak dengan bahasa-bahasa yang saya pahami, bahasa-bahasa lokal. Ini usahakan lurus ya, bukan samping. Jadi nggak gini. Kenapa harus sikunya itu 20 derajat nih? Karena ada beberapa tekanan yang lebih kuat ya. Bisa dilihat satu dua, cara melatihnya banyak gerak. Satu dua. Kemudian ada uppercut. uppercut. Jadi jangan gini ya. Ini cenderung cedera, makanya teman-teman harus membiasakan melatih bahu. Maaf ya, rambut jatuh. Jadi bahu, kaki, badan, jadi sedikit ada ini ya, hidrolik sedikit ya. Betul. Jadi gerakan satu dua, dua. Serangan kita selalu memfokuskan ke dalam tubuh ya, ke targetnya ke tubuh ataupun ke muka. Jadi apapun latihannya, ini pasti target ke kepala, ini ke rahang, ataupun ini ke rusuk. Ini pun sama, semuanya itu harus ada imajinasi. Ini serangan kemana, jadi nggak asal. Kemudian untuk latihan mengasah otot, tangan, bisa push up, ngepel, ya kan, push up nih. Bisa kalian sambil iseng, aduh, saya lebih suka belajarnya dengan ini ya, metode yang bisa dibilang jadul ya. Jadi mengasah otot dengan hal-hal seperti ini, sama tembok atau kayak gini, mengasah tulang kering ya. Supaya otot-otot tulang-tulang kita itu, kalau yang pemula pasti si tulang ininya tuh runcing, sama dulu juga saya gitu ya. Nah itu harus dihancurkan ya, mungkin terlalu kasar ya kalau dihancurkan, dibentuk, diasah, diolah jadi dia berbentuk bulat. Nah itu untuk melatih. Tapi kalau buat teman-teman yang hanya sekedar untuk fun, olahraga, yang nggak perlu untuk membentuk sampai ke sana tulang-tulangnya, penting sehat walafiat. Kemudian untuk melatih pukulan yang lingkar ataupun uppercut, itu pasti ada gangguan di ini ya, ada gangguan di belakang, masih kaku. Latihannya kalian bisa sambil gerak, duduk bisa, rutin ya, ataupun sambil berdiri juga bisa. Itu efektif, karena kita belajar efektif ya. Kalau sambil berdiri biasanya lebih enak kalau kita pakai balok, kalau enggak
kayu, tangan lurus gini, set. Nah itu buat ngelatih si otot-otot yang ada di belakang ini ya. Misalnya ini nih yang bikin kaku, jadi melatih gitu. Kalau ada tembok untuk melatih tekanan ya, bisa ditekan aja. Usahakan tangan dibiasakan di atas ya, sama uppercut juga, uppercut. Jadi biasakan dulu otot-otot kita gerak supaya lentur, supaya terbiasa. Karena pasti untuk latihan dasar ini teman-teman akan merasakan otot-otot yang ketarik ya, yang nggak biasa berfungsi, otot-ototnya itu pasti akan sakit. Tapi jangan sampai itu sekali aja latihannya, jadi harus mandiri, harus sering juga, minimal olahraganya setiap harinya juga dijaga, minimal push up 10, 15, 20. Jadi bertahap, kita semua belajar sama-sama, kita belajar bertahap aja. Semua yang difokuskan pasti akan menjadikan hasil yang maksimal. Paling buat tutorialnya cukup segitu, semoga bermanfaat. Tetap menjaga kondisi karena olahraga itu juga penting buat diri kita, dan jangan pernah menjadikan olahraga itu beban dalam hidup kita. Salam olahraga. Terima kasih.